Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, mari kembali kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada pagi hari yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di masjid yang tercinta ini dalam rangka melaksanakan salat subuh sekaligus mengadakan sedikit majelis taklim. Harapan kita hendaknya semoga apa yang kita laksanakan ini akan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Amin. Selanjutnya salawat berangkai salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua akan mendapat syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maafkan sebentar saya meminta waktu Bapak Ibu. Kita akan mengadakan sedikit majelis taklim. Mungkin Bapak Ibu masih banyak keperluan lain di luar, tetapi mungkin demi ibadah mari kita melaksanakannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis pernah Rasulullah masuk ke dalam satu masjid. Lalu di masjid itu ada dua kelompok manusia. Satu kelompok mereka berzikir, bertasbih, bertahmid, membaca Al-Quran dan beribadah. Kemudian di kelompok yang lain ada orang yang sedang membicarakan ilmu seperti kita ini. Lalu Rasulullah duduk di tengah-tengah orang yang sedang membicarakan ilmu tadi. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau duduk di sini? Bukankah mereka sedang beribadah? Mereka sedang berzikir, bertahmid, bertakbir." Kata Rasulullah, mereka telah berzikir, bertasbih, bertahmid, memuji Allah. Jika Allah menerimanya, menerima Allah lah. Jika tidak, tidaklah. Tetapi kata Rasul, aku sendiri diutus adalah untuk ini, untuk mengembangkan ajaran agama, untuk mengingat Allah, untuk berdakwah. Itulah aku diutus kata Rasul. Maka Rasul duduk di tengah-tengah orang yang membicarakan ilmu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, meskipun agaknya waktu kita hari ini tersita sebentar demi ibadah tadi, marilah kita senangkan hati kita. Yang penting di sini mungkin bukan ilmunya, tapi di sini ibadahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin." Surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf itu artinya Bapak Ibu bukit-bukit pasir. Ayat itu tadi telah kita baca di dalam sholat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita coba mengartikan dengan bahasa kita atau bahasa Indonesia, kami pesankan kepada manusia, wassaynal insana biwalidayhi ihsanan, agar mereka berbakti, berbuat baik kepada dua orang ibu dan ayahnya.
dua ibu dan ayah. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, terutama kepada ibunya yang mengandungkan dengan susah payah dan melahirkan dengan susah payah pula. Wa wada'athu kurha wa hamduhu wa fisaluhu salasuna syahra. Kemudian ibu yang menghamilkan itu, ibu yang mengandungkan itu, ibu yang melahirkan itu menyapihnya pula selama 30 bulan. Kalau di ayat lain Bapak Ibu disebutkan haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Jadi Bapak Ibu 2 tahun yang sempurna itu bukan 24 bulan. Kalau di dalam ayat tadi salasuna syahra, 30 bulan. Kita tanya ibu-ibu dulu. Ibu-ibu yang udah melahirkan tuh menghamilkan tuh susah tidak Bu? Payah Bu? Kemana-mana dibawa Bu ya? Mencuci dibawa, ke pajak dibawa Ibu, mengiring salah Ibu, telontang salah, telungkup apa lagi. Nah melahirkan payah Bu, bertarung dengan nyawa Pak ya, bertarung dengan nyawa. Banyak orang yang lewat gara-gara melahirkan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini menyuruh kita untuk berbakti kepada mereka. Hatta iza balaghu asuddahu wa balaghu arba'ina sanah, hingga apabila anak tadi telah berusia lanjut, telah berumur 40 tahun. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kata Allah, apabila kamu telah berumur 40 tahun ke atas, hendaklah kamu berdoa. Apa doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai hamba-Mu yang senantiasa bersyukur kepadamu dan berterima kasih juga kepada ibu dan ayah. Berbuat baik kepada ibu dan ayah. Wa aslih li fi zurriyyati, ya Allah, berikanlah aku anak-anak yang soleh. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan aku berserah diri kepadamu. Yang menjadi pertanyaan dan masalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perintah di dalam ayat ini bukan lil wujub. Al-amru bil ayah la lil wujub. Perintah di dalam ayat ini tidaklah perintah wajib, tetapi al-amru an-nadbi. Perintah di sini adalah sunnah. Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang menjadi pertanyaan kita, apakah anak perempuan juga harus berbakti kepada ibu dan ayahnya? Apakah hanya anak laki-laki saja yang wajib berbakti kepada ibu dan ayahnya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pendapat yang saat ini keliru. Keliru kita memahami ayat. Ada yang berpendapat mengatakan bahwa hanya anak laki-laki yang bertanggung jawab kepada ibu dan ayahnya, sementara anak perempuan tidak. Padahal dalam ayat tadi wa wassainal insana biwalidayhi ihsanan, kami pesankan kepada manusia, baik itu laki-laki, perempuan, anak laki-laki atau anak perempuan, supaya mereka berbakti kepada ibu dan ayahnya. Mari kita bercermin, mari kita belajar kepada Fatimatu Az-Zahra, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berbakti kepada baginda Rasulullah. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di dalam hati kita bertanya, karena Rasulullah tidak punya anak laki-laki. Tidak Bapak Ibu. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, kalaulah membagi harta, membagi apa yang mau dibagi kepada anak laki-laki perempuan, kecuali udah warisan Pak ya.
Ini dalam hidup, bapak ibu hendak membagi kepada anak-anak, bagilah dengan bagian yang sama, kata Rasul. Kalau aku sendiri, kata Rasul, aku lebih suka melebihkan anak perempuan. Hadis itu sahih lagi, hasan bapak. Kalau kamu ingin membagi kepada anak-anakmu, kata Rasul, bagilah dengan bagian yang sama. Kalau aku sendiri, kata Rasul, aku lebih suka melebihkan anak perempuan. Mungkin dalam hati bertanya, ini karena anak ini Rasulullah hanya punya anak perempuan, Pak. Dia tidak punya anak laki-laki. Oh tidak. Kenapa di dalam warisan lirrijali mislul hazzil unsayain? Untuk laki-laki 2 kali perempuan, untuk perempuan setengah dari laki-laki. Kalaulah memang karena Rasulullah SAW punya anak perempuan, tak punya anak laki-laki sehingga dia melebihkan sama anak perempuan, maka tidak mungkin, karena Rasulullah adalah seorang Rasul. Apa artinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Bahwa anak laki-laki dan perempuan itu sama status dan derajatnya di dalam pengurusan keluarga. Begitu juga ibu dan ayah, cintanya kepada anak laki-laki dan perempuan harus sama. Kenapa dilebihkan dalam warisan? Karena dalam warisan Bapak Ibu, anak laki-laki ini bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya, bertanggung jawab kepada keluarganya. Sementara anak perempuan dia ditanggung jawabi oleh suaminya. Itu makanya dilebihkan di dalam warisan. Kalau begitu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keliru seorang suami yang menghalangi istrinya untuk berbakti kepada ayahnya, kepada ibunya. Keliru sekali Bapak. Sekarang kan kita bisa melihat Pak, banyak orang berpendapat, kau kan istriku, kau kan perempuan, kau tidak bertanggung jawab sama orang tua kau. Aduh abang, kau laki-laki, aduh adik kau. Ini keliru Bapak. Keliru sekali. Maka mari kita robah mindset pemikiran kita. Mari kita coba memahami ayat ini secara detail. Maka jangan bapak-bapak suka menghalangi ibu untuk berbakti kepada orang tuanya. Berdosa Bapak. Itu berdosa. Karena antara anak dengan orang tua bagaikan nyawa, bagaikan ruh dan jasmani Bapak. Apabila ruh berpisah dengan jasmani, maka habislah kehidupan. Kalau anak durhaka kepada orang tuanya, habislah kehidupan. Begitu juga kalau orang tua durhaka kepada anaknya, habislah kehidupan. Bertanya pula awak, Pak, rupanya ayah, omak durhaka sama anaknya. Ada Bapak Ibu, tak diurusnya anaknya, padahal anak itu tanggung jawabnya yang harus diurusnya. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saat ini kita lihat banyak dari saudara-saudara kita yang kadang-kadang anaknya yang masih kecil terbiar. Anaknya terbiar karena suaminya ingin kawin lagi. Betul Pak? Dan juga tak sedikit Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anaknya terlantar karena omaknya ingin kawin lagi. Hati-hati. Anak ini akan berdoa nanti, Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah, kasih sayangi orang tuaku bagaimana mereka menyayangiku waktu aku masih kecil. Lalu kata Allah, mungkin waktu kecil dulu kau dibiarkan mama kau terlunta-lunta demi mencari suami barunya, maka hari ini rasakan penderitaan itu. Waktu kecil dulu kata Allah, kau terlunta-lunta tak diurus ayah kau karena ayah kau kawin lagi, sehingga kau terbiar, pelajaran kau tak tentu, belanja kau tak diurusnya, jajan kau tak dikasihnya. Maka anak berdoa, ya Allah uruslah, sayangilah, kasih sayangilah, buatlah kepada anakku, ayahku sebagaimana mereka berbuat kepada aku waktu kecil. Ini ayat Quran. Rasakan kata Allah, hari ini kau akan merasakan apa yang pernah kau lakukan terhadap anak. Doa. Hati-hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah,
walaupun di antara bapak-bapak ini ada yang kawin lagi, jangan tinggalkan, jangan sia-siakan tanggung jawab bapak. Walaupun ibu kawin lagi, jangan sia-siakan tanggung jawab ibu. Ini pelajaran yang berharga buat kita. Kemudian dari itu ada doa yang diajarkan Rasul tadi, diajarkan Allah tadi. Sudahkah kita mendoakan ini? Ini yang jadi pertanyaan Bapak. Pernahkah kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Allah ini? Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Pernahkah kita mendoa dengan doa itu Bapak? Pernahkah ibu doa itu kita bacakan? Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, andaikan suatu hari nanti anak kita menjadi anak yang jahat, maka kita akan dihadapkan nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bertanya, kenapa anakmu seperti ini, nakal dan jahat? Ya Allah, saya sudah mengajarkan kebaikan kepadanya. Betul. Saya sudah memberikan pendidikan kepadanya, benar. Lalu Allah bertanya, pernahkah kau mendoakan doa yang kuajarkan dalam Al-Quran tadi? Pernahkah kau baca surah Al-Ahqaf tadi? Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang solih, keturunan yang solih. Pernahkah kata Allah kau baca? Itu kuajarkan langsung kata Allah lewat Al-Quranul Karim. Pernahkah kau doakan? Lalu apa jawaban kita? Ya Allah, aku tidak pernah mendoakan doa yang kuajarkan. Kalau begitu kata Allah, terimalah akibat dari perbuatan. Terimalah. Ini sudah memang menjadi keinginanmu. Tapi kalau kita Pak sudah memberikan pendidikan yang baik kepada anak kita, kita telah mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh Allah tadi, anak kita tetap juga jahat, anak kita tetap juga pesabu-sabu, anak kita tetap juga sebagai perampok, sebagai pencuri, pembegal. Ya Allah, kita akan bersaksi di hadapan Allah. Sudah kuajarkan ya Allah, kebaikan-kebaikan telah kutitipkan kepadanya. Pendidikan-pendidikan ya Allah telah kuberikan kepadanya. Memang aku tak mampu mendidiknya Allah, tapi kumasukkan dia kepada pendidikan-pendidikan agama. Tapi ya Allah, dan saya sudah mendoakannya ya Allah dengan doa yang langsung kuajarkan dalam Al-Quran pada surah Al-Ahqaf. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seseorang tidak akan dibebani dengan dosa orang lain. Maka kau telah selesai dengan tanggung jawabmu, maka sekarang terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu ada kaitannya. Nah, oleh sebab itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini sebenarnya penting kita pahami. Penting kita mencoba untuk memasuki ayat ini dengan hati yang bersih. Jadikan ayat ini menjadi amanah, menjadi doa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adapun inti dari apa yang kita ceramahkan di Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bahwa suami dan istri, laki-laki dan perempuan sama besar tanggung jawab terhadap keluarga. Kalau bapak-bapak menahan ibu untuk berbakti kepada ibu dan ayahnya, berdosa. Suatu saat nanti mungkin suami anak bapak juga akan melarangnya untuk berbakti kepada ibu. Ibu juga tak boleh. Jangan pula ibu sebelah mata. Gila kan kayak Hawa awak ya Allah. Gila kan kayak Hawa bahaya. Ini dosa juga. Karena begitu terjadi pernikahan, ikatan pernikahan, maka seorang laki-laki punya dua orang ibu dan dua orang ayah. Apabila terjadi pernikahan, maka seorang istri, seorang perempuan punya dua orang ibu dan punya dua orang ayah yang sama keduanya dalam urusan pemeliharaan dan pertanggungjawaban. Ini kadang-kadang yang keliru dipahami.
Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita berbakti kepada orang tua kita, mari kita bersyukur kepada mereka. Apapun ceritanya, tanpa mereka kita tidak bisa hadir di sini, tanpa mereka kita tidak bisa lahir di sini. Dan mudah-mudahan kita akan senantiasa menjadi orang-orang tua yang solih, yang dapat mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali subuh ini hanya ini yang bisa kita ceramahkan. Semoga ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.